Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama Babang Duren Sawit teman-teman semua. Jadi hari ini karena adik Nureni udah tidur, jadi Babang Duren yang membuka semua hasilnya hari ini ya teman-teman semua. Karena takut juga nanti busuk dia besok ngoceh karena dia mungkin tadi kecapean ya. Jadi ini Babang Duren pula yang review, yang membuka hasilnya hari ini. Nah teman-teman, ada terong, ada tomat, banyak juga macam-macamnya ya. Ini Babang Duren cuma membantu untuk mengeluarkan dari plastiknya ya teman, karena kalau nggak dikeluarkan kayak gini ya busuk juga ya. Sebetulnya ini bagus, sebetulnya ini tinggal dulu Babang Duren juga pernah jualan, bantu kawan jualan kayak gitu, memang tinggal ya kalau satu-satu kami tinggal teman-teman. Apalagi terong kayak gini ya kami tinggal karena tanggung, serba tanggung. Kalau dijual pun tidak cukup kawannya, kalau bawa pulang ya namanya pun kalau jualan itu jarang masak di rumah ya, masaknya ya pakai nasi, jadi banyak tinggal kayak gini. Memang ya kalau Babang Duren lah, pengalaman Babang Duren dulu pernah jualan ya kayak gini, dibuang ya memang, ditinggal bukan dibuang itu namanya. Kalau cabai, kalau sejenis cabai yang kayak gini ya, tunggu ya. Nih. Ini cabai yang tinggal yang kayak gini ya. Ini kalau nggak laku kita onggok. Biasanya Babang Duren dulu sejenis kayak gini main onggok ya, main onggok 10.000. Jika tidak laku tetap ditinggal teman-teman. Inilah patah-patah yang sisa dalam kotak. Kita buka dalam kotak, patah-patahnya kita tinggal. Jadi sering juga dulu pun Babang Duren pernah bantu kawan jualan, ditinggalkan ketika gini. Sebetulnya ini bukan jorok ya, sebetulnya cabai ini patah-patah ini memang dari sananya, dari Jawa, dari Pulau Jawa ataupun dari kebun itu namanya. Kalau dalam karung itu biasa dipatah-patah ya teman. Tapi kalau patah-patah itu kalau kita beli pasti kita memilih yang bagus. Jadi yang jeleknya tinggal. Bukan jorok. Karena ya banyak juga ya teman-teman, kalau yang sejenis orang jualan seperti keripik, seperti pajak nasi, itu merata juga ngambil cabai yang patah-patah karena nggak payah blendernya ya teman-teman semua. Karena aku lihat kok nggak jorok itu. Bukan jorok, ini adalah peninggalan orang jualan. Dijual tidak laku, kalau dibiarkan sayang sebetulnya teman-teman. Jadi seperti ini ya, seperti sawi-sawi ini Babang Duren jelaskan ya. Sawi yang kayak gini dia tidak tahan lama. 1 hari tidak laku, dia nampaknya udah layu. Sebetulnya bukan layunya karena lama ya, 1 hari namanya dipotong akar. Dipotong akar pasti layu. Sebetulnya kalau orang jualan kadang-kadang tidak paham. Sebetulnya ini siram dengan air masih segar balik ya. Nah, masih segar balik, tapi kena panas layu lagi. Nah, begitu. Inilah orang penjual. Ini biasanya barang-barang yang kayak ini ya memang bukannya jelek, bukan dibuang sebetulnya teman-teman. Tapi kalau dicampur dia dengan yang bagus, kualitasnya semua jadi jelek kan. Jadi ini ditinggal orang gitu. Kalau nggak masih segar, lihat. Nah, seperti sawi manis. Kalau sawi manis ya teman-teman, kalau orang jualan, kalau sedikit udah kena digigit oleh hewan ataupun apa itu ya, ulat-ulat itu orang jualan nggak sempat untuk membersihkan. Jadi itu pasti dibuang.
sebetulnya kalau kami daerah Medan yang gigit ulat itu lebih bagus, lebih banyak vitaminnya. Kalau nggak percaya, tanyalah dokter. Kalau sayuran udah digigit, dimakan ulat, itu vitaminnya lebih lebih banyak sebetulnya teman-teman. Tapi kenapa orang gengsi untuk ngambil sisa-sisa? Karena masih banyak duit, teman-teman. Masih tebal dompetnya, begitulah. Nah, ini ada teman tuh ya, sejenis bawang sejenis bawang merah. Kalau bawang merah teman-teman, kenapa masih banyak tinggal? Karena orang jualan itu tidak bisa gimana, tidak sempat untuk ngambil yang satu-satu yang udah berserak-serak dibuat orang beli ya. Cuman yang di dalam terpal, dalam tempat terpalannya dikumpulkan, masukkan karung. Yang satu-satu luar dari terpal itu tidak diambil lagi teman-teman. Itu udah kebiasaan orang pedagang. Jadi dia nggak sayang, sebetulnya di situ untungnya ya. Tapi namanya pun pedagang, kita nggak mungkin mengajarin orang berdagang, karena orang berdagang itu lebih paham daripada kita. Kenapa kita tidak berdagang, dia masih berdagang gitu. Nah, ini kalau ini daun selada, ini daun selada banyak kali. Kalau daun selada ya teman-teman, kenapa kok bisanya banyak ditinggalkan daun selada? Daun selada tidak bisa terimpit. Kalau terimpit daun selada dia langsung gosong. Nah, karena pernah juga saya ikut mengambil sayuran ke Pekanbaru, ikut jadi stoker teman-teman. Jadi kenapa daun selada selalu ditutupi pakai karung? Dia bayam, kangkung, cuman dia yang nggak tahan, dia paling manja. Ini daun selada. Boleh ditanya pedagang, dia sedikit aja terselimpit, dia hitam. Kalau orang beli pasti cari yang segar. Nah, jadi sejenis, kenapa seperti ini nih? Sejenis wortel. Wortel punya anak. Jadi anaknya itu biasa itu pedagang, pembeli memilih yang besar aja, karena malas untuk membersihkan. Jadi tinggallah yang kecil yang kayak gini. Nih, sejenis ini teman-teman. Ini pedagang yang kedua tidak mau lagi nih. Tidak mau lagi. Karena perasaannya, karena dia beli wajib yang bagus, yang besar, cari yang besar. Sebetulnya pedagang karena nggak tahu lagi bagaimana kalau ditaruh ke plastik, ibaratkan jual 5.000, udah tanggung tidak cukup. Jadi ya mau nggak mau tetap ditinggal. Perasaan pun tidak laku. Sebetulnya bukan nggak laku. Kalau banyak yang kayak gini, ya laku juga teman-teman. Bisa dikumpulkan, ditaruh di plastik, yang plastik sekilo, kita timbang sekilo, kita jualkan 5.000 bisa. Tapi karena dia tidak cukup sekilo, jadi kan serba tanggung. Kalau dibungkus cuma satu. Jadi itulah membuat pedagang kadang-kadang tidak dapat untung dari bahan-bahan sayuran. Karena sayuran ini sangat mudah layu dan untungnya sangat tipis ya. Tipis teman-teman. Setahu saya, mungkin ada juga yang pedagang yang lain untungnya berlimpah, tapi setahu saya karena dia cepat dia untuk meningkat. Kalau memang bagus barang kita, memang cepat dapat duit. Sejenis tomat nih. Sejenis tomat. Kalau tomat ini, kalau satu yang busuk ya, pedagang itu tidak mau lagi ngambilnya teman-teman. Kalau dalam satu peti ada busuk sekitar 50 biji, pedagang nggak mau lagi ngambilnya ke dalam. Kenapa? Karena dia jualan, nggak mau dia kotor-kotor. Yang busuk itu sebetulnya karena terjepit, karena kemasan. Jadi ditinggal lah. Jadi sebetulnya kalau kita bersihkan, pernah saya dapat ya teman-teman semua, dibuang satu peti. Jadi dia pikir udah memang kena semuanya karena lonyot. Saya tuangkan, saya mau ngambil petinya.
Rupanya saya lihat banyak yang masih bagus di dalam. Saya bersihkan, saya dapat 20 kilo. Nah, jadi saya jual, kan? Saya jual dulu, itu disorek dulu. Saya mau ngambil petinya, saya jual, masih dapat duit. Sebetulnya kalau orang pedagang tadi tidak takut untuk kotor, sebetulnya situ masih dapat untungnya gitu. Jadi itulah teman-teman semua review Babang Duren hari ini. Nah, mungkin sekian dulu video Babang Duren, penjelasan Babang Duren tentang sayur menyayur. Mungkin sekian dulu video kita hari ini. Dimanapun berada sahabat Babang Duren, semoga sehat selalu. Semoga Allah selalu melindungi apapun kegiatan dan dimanapun berada. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi video berikutnya teman-teman semua. Sampai jumpa. Dadah.